Sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria ialah sistem yang berfungsi untuk berkembang biak. Perkembangan sistem reproduksi pria dipengaruhi oleh hormon testosteron. Hormon testosteron ini diproduksi pada awal kehidupan dan kemudian diproduksi kembali pada awal pubertas untuk stimulasi pertumbuhan dan perkembangan reproduksi. Organ reproduksi pria dibagi menjadi dua, ialah luar dan dalam. Luar terdiri dari skrotum dan penis, serta dalam terdiri dari testis, epididymis, ductus vas deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, glandula prostat, kelenjar bulburetra. Genitalia eksterna pria. Yang pertama ada skrotum, ialah kantong longgar yang tersusun atas kulit yang berkerut. Fasia, otot polos terdiri dari 2 buah berisi testis untuk memproduksi sperma. Berfungsi sebagai pengontrol suhu untuk testis agar dapat berfungsi secara optimal. 2 penis ialah organ seks utama pria, berbentuk silindris, tempat mengeluarkan sperma pada saat koitus dan pengeluaran urin pada saat miksi. Organ penis ada akar, badan, dan glans penis. Genitalia interna pria. 1. Testis ialah organ utama dalam pembentukan sperma dan hormon reproduksi. Testis berjumlah sepasang, testis jamak, testis kiri dan kanan. Dibatasi oleh satu sekat yang terdiri dari serat saringan ikat. Dan otot polos, biasanya testis kiri agak lebih rendah dari testis kanan. Testis dilapisi 3 lapisan. Yang pertama ada tunica vaginalis, 2 tubulus seminiferus, 3 tunica vasculata. Fungsi dari testis ialah 1. Membentuk gamet-gamet baru, 2. Membentukan hormon testosteron dilakukan oleh sel interstisial. 2. Epididymis ialah saluran halus yang berkelok-kelok terletak sepanjang atas, tepi, dan belakang dari testis. Fungsinya ialah mengumpulkan sperma dari testis, tempat proses pematangan sperma dan memproduksi semen. 3. Ductus vas deferens, yaitu daerah ekor epididymis. Ductus epididymis berlanjut ke ductus deferens yang menampung lebih besar. Berfungsi untuk menyimpan spermatozoa sampai berbulan-bulan dan mendorong sperma tersebut menuju ductus ejaculatorius dari uretra sewaktu ejakulasi, serta memiliki panjang 50-60 cm. 4. Vesicula seminalis ialah saluran berkelok-kelok terletak antara vesikel urinaria dan rektum. Pada bagian bawahnya menyempit dan bergabung dengan ductus deferens berbentuk ductus ejaculatoris. Berfungsi mensekresikan cairan basah yang mengandung nutrisi dan membentuk sebagian besar cairan semen. 5. Ductus ejaculatorius dibentuk oleh penyatuan dari vesicula seminalis dengan ductus deferens mulai dari dasar prostat dan berakhir pada utricle prostat di uretra. Berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. 6. Glandula prostat ialah organ kenyal yang mengelilingi pangkal uretra di bawah vesika urinaria. Berfungsi menghasilkan cairan-cairan seperti susu yang bersifat alkali untuk menetralisir asiditas vagina, melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra dan vagina, meningkatkan motilitas sperma yang optimal pada pH 6,0-6,5. 7. Kelenjar bulburetra. Kelenjar kecil berbentuk bundar kacang polong berwarna kuning panjang sekitar 2,5 cm yang berfungsi mensekresi cairan basah yang mengandung mukus ke dalam uretra untuk melumasi dan melindungi serta menambah semen. Sistem reproduksi wanita. Genitalia eksterna. 1. Vulva. Area genitalia eksterna wanita yang membentang dari mons pubis sampai tepi perineum. Vulva, mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, introitus, vagina, dan perineum. 2. Mons pubis atau mons veneris. Bagian yang menonjol meliputi sinfisis yang terdiri dari jaringan dan lemak. Pada setiap masa pubertas, daerah ini ditumbuhi oleh rambut halus dan dilengkapi oleh kelenjar sebase. 3. Labia mayora. Kelanjutan dari mons pubis berbentuk lonjong, kedua bibir ini bertemu di bagian bawah dan membentuk perineum. Labia mayora, bagian luar tertutup rambut yang merupakan kelanjutan dari rambut pada mons pubis, selaput yang mengandung kelenjar sebasi atau lemak. Labia mayora sama dengan skrotum pada laki-laki yang berfungsi menutup dan mencegah masuknya organ pada vulva. Ukuran labia mayora pada wanita dewasa panjangnya 7-8 cm, mempunyai lebar 2-3 cm, dan ketebalan 1-1,5 cm.
4. Labia minora ialah jaringan tipis di bawah labia mayora, tidak mempunyai folikel rambut, membentang dari bawah klitoris sampai dengan foresheet. Terdapat banyak pembuluh darah, saraf, dan otot sehingga berwarna merah, lebih sensitif, dan bersifat erektil. 5. Klitoris. Klitoris ialah homolog dengan penis pada pria. Terletak pada superior vulva, terdapat di bawah arcus pubis, bentuknya pendek, silindris, serta ukurannya 6 x 6 mm. Organ yang sangat erektil dan sensitif terutama pada ujung badan klitoris. Jika wanita terangsang seksual gland and badan klitoris akan membesar. 6. Vestibulum ialah area tertutup oleh labia minora, terletak di antara klitoris, labia minora, dan foresheet. Vestibulum terdiri dari saluran lubang muara, uretra atau orificium uretra, vagina, ductus, glandula Bartolini kanan dan kiri. 7. Hymen atau selaput darah terdiri dari jaringan ikat kolagen dan elastik. Lapisan tipis yang menutupi sebagian besar dari liang senggama. Tengahnya berlubang supaya kotoran menstruasi dapat mengalir keluar. Pada saat masih gadis, hymen masih utuh tanpa robekan. Pada dinding bagian dalam terdapat kelenjar Bartolini yang memproduksi sekret untuk membantu pada saat koitus. 7. Perineum, daerah muskular yang ditutupi kulit terletak antara introitus, vagina, dan anus. Dapat menopang rongga panggul dan menjaga panggul tetap pada tempatnya. Genitalia interna. Yang pertama ada vagina. Ialah saluran muskular elastis mulai dari vestibulum sampai dengan serviks. Terletak antara kantung kemih, uretra, dan rektum. Pada dinding vagina terdapat otot polos dan epitel squamosa. Cairan vagina bersifat asam dengan pH 4,5 dapat memberikan proteksi terhadap infeksi. Tingkat keasaman vagina terpengaruhi oleh hormon estrogen. Fungsi utama vagina. Yang pertama sebagai tempat pengeluaran cairan atau darah menstruasi. Yang kedua sebagai tempat penyaluran sperma pada saat berhubungan seks untuk masuk ke uterus. Yang ketiga tempat jalan lahir. Dan keempat dapat mencegah infeksi. 2. Uterus. Organ muskular berbentuk kantong buah pir terletak di antara kantung kemih dan rektum, posisinya antarfleksi, panjangnya sekitar 7,5 cm, beratnya kira-kira 60 gram. Uterus terdiri dari dua bagian, badan atau korpus berbentuk triangular dan leher. Fungsi uterus: 1. Mempersiapkan penerimaan ovum hasil fertilisasi. Yang kedua, menyediakan tempat yang nyaman untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kehamilan. Yang ketiga, menyediakan nutrisi hasil konsepsi. 3. Tuba falopi, saluran tempat ovum sel telur berjalan menuju uterus, tempat terjadi fertilisasi antara sel telur dengan sperma, terletak menggantung di antara ligamen uterus. Fungsi tuba falopi: 1. Menangkap sel ovum. 2. Menyalurkan spermatozoa. 3. Tempat konsepsi. 4. Pembuahan dan perkembangan konsepsi sampai bastula. Selanjutnya ada tuba falopi, kelenjar yang berada di permukaan posterium ligamen latum di dekat dengan infundibulum. Terdiri dari dua buah berbentuk seperti almond, berwarna putih keruh, panjang 4 cm, lebar 0,1 cm, berat 3 gram. Ovarium dibungkus oleh peritoneum, ditopang oleh ligamen ovarium, ligamentum, lantum, ligamentum ovarica, ligamen infundibulum. Struktur tubuh manusia. Anatomi berasal dari kata ana yang artinya bagian dan tomi artinya iris atau potong. Fisiologi yang berasal dari kata fisis atau alam, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Anatomi ialah ilmu yang pelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Fisiologi ialah ilmu yang pelajari faal atau pekerjaan dan tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan sebagainya. Struktur tubuh manusia. Yang pertama ada atom, molekul, makromolekul, organel, sel, tisu atau jaringan, organ, sistem organ manusia. Sel ialah bagian terkecil dari tubuh manusia. Bagian-bagian sel terdiri dari membran, protoplasma dengan intinya sitoplasma, nukleus, nukleolus, vakuola, mitokondria, ribosom, serta badan Golgi. Jaringan merupakan sekumpulan sel-sel yang serupa bentuk, besar, dan pekerjaannya tersusun menjadi satu dan mempunyai fungsi tertentu. Macam-macamnya: jaringan penutup, jaringan penunjang, jaringan otot, jaringan syaraf, jaringan cairan.
Jaringan penutup ialah jaringan yang menutupi tubuh bagian luar dan tubuh bagian dalam, terdiri dari jaringan epitel dan jaringan endotel. Bentuk jaringan epitel berbentuk gepeng, berbentuk kubus, serta berbentuk silindris. Fungsi jaringan epitel ialah proteksi, absorpsi, sekresi, menerima rangsangan dari luar, ekskresi, dan filtrasi. Jaringan penunjang ialah sekumpulan sel khusus yang serupa bentuknya, besar, dan pekerjaannya berfungsi untuk menyokong dan menunjang berbagai susunan tubuh yang ada di sekitarnya. Jaringan ikat adalah jaringan yang di antara sel-selnya terdapat jaringan intraseluler yang terdiri dari serabut kenyal dan serabut kolagen. Macam-macamnya ada amorphous serta fibrosa. Fungsi jaringan ikat ialah membuat bahan-bahan interseluler, membuat sel-sel darah, fagositosis, membuat imunitas, serta membuat heparin. Jaringan rawan ialah jaringan ikat yang banyak mengandung lubang-lubang kecil yang banyak terdapat di sel-sel rawan. Sifatnya lebih padat dan lebih kuat daripada jaringan biasa. Mudah dibengkokkan, di antara sel-selnya banyak terdapat pembuluh darah. Macam-macam tulang rawan ialah kartilago hialin, kartilago leastis, serta kartilago fibrosa. Jaringan tulang ialah jaringan ikat yang keras yang zat-zat interselulernya keras dan banyak mengandung mineral, zat perekat, dan zat kabur. Macam-macamnya berdasarkan bentuk, panjang, pendek, pipih, berdasarkan struktur, kondroblas, serta osteoblas. Fungsi jaringan tulang ialah menjaga berdirinya tubuh, membentuk rongga untuk melindungi organ yang halus, membentuk persendian, melekatnya ligamentum, dan otot. Jaringan otot ialah sekumpulan otot-otot yang membentuk serabut yang dikumpulkan menjadi alat tubuh. Macam-macamnya ada otot sarang lintang atau lurik, otot polos, otot jantung. Jaringan saraf ialah terdiri dari sel saraf yang panjang dan halus, mempunyai inti sel dalam protoplasmanya yang agak tebal. Macam-macamnya ada saraf motorik serta saraf sensorik. Jaringan cairan ialah darah sebagai jaringan yang bentuknya cair dan terdiri dari cairan darah dan sel darah yang terapung dalam cairan tersebut. Jika darah ditampung dalam satu tempat lalu dibiarkan, maka darah tersebut akan membeku dan terlihat dua bagian, ialah cairan kuning serta bekuan darah. Anatomi fisiologi payudara. Bentuk luar payudara: A. Corpus mammae, B. Aureola, C. Papilla mammae. Korpus mammae ialah bagian yang membesar korpus, terdiri atas alveolus, jaringan lemak, sel plasma, sel otot polos, dan pembuluh darah. 2 lobulus, kumpulan dari alveolus. 3 lobus, beberapa lobulus yang berkumpul menjadi 15-20 lobus pada tiap payudara. ASI akan disalurkan dari alveolus ke dalam saluran kecil, ductulus, kemudian beberapa ductulus bergabung membentuk saluran yang lebih besar, ductus lactiferus. Areola, daerah lingkaran yang terdiri dari kulit yang longgar dan mengalami pigmentasi atau kehitaman di tengah. Di dalam daerah ini saluran susu besar dan melebar. Di dalam dinding alveolus maupun saluran-saluran terdapat otot polos yang bila berkontraksi dapat memompa ASI keluar. C. Papila atau puting, bagian yang menonjol di puncak payudara. Permukaan papila berlubang-lubang kecil yang merupakan muara ductus lactifer, yaitu muara pengeluaran susu, terdiri dari jaringan erektil dan ujung saraf sensoris. Alveoli, kantong penghasil ASI yang berjumlah jutaan. Hormon prolaktin mempengaruhi sel alveoli untuk menghasilkan ASI. Ductus lactiferus, saluran kecil yang berfungsi menyalurkan ASI dari alveoli ke sinus lactiferus. Sinus lactiferus ialah saluran ASI yang melebar dan membentuk kantung di sekitar areola yang berfungsi untuk menyimpan ASI. Fisiologi payudara. Payudara wanita mengalami 3 jenis perubahan. 1. Dimulai dari masa hidup anak melalui masa pubertas sampai menopause. Sejak pubertas, estrogen dan progesteron menyebabkan berkembangnya ductus dan timbulnya sinus. Pada menopause, hormon estrogen menurun sehingga kelenjar dan jaringan payudara kehilangan elastisnya, menyebabkan payudara menjadi kendur. 2. Sesuai dengan daur haid. Produksi hormon estrogen dan progesteron akan meningkat ketika mengalami menstruasi. Peningkatan kedua hormon tersebut memicu pertumbuhan dan perkembangan jaringan yang ada di dalam payudara. 3. Terjadi pada saat hamil dan menyusui. Pada saat hamil, perubahan hormon estrogen, progesteron, dan prolaktin menyebabkan
pembuahan bentuk payudara sebagai persiapan menyusui. Pada masa menyusui, ketika menyusui, hormon estrogen dan progesteron akan mengalami penurunan. Penurunan kedua hormon ini akan digantikan dengan hormon prolaktin. Hormon prolaktin berperan dalam memproduksi ASI, membuat payudara menjadi lebih padat, kencang, dan besar. Adanya sekresi hormon prolaktin memicu terjadinya laktasi, di mana alveolus menghasilkan ASI dan disalurkan ke sinus kemudian dikeluarkan melalui duktus ke puting susu. Refleks proses laktasi 1. Refleks prolaktin ialah hormon yang berpengaruh dalam penghasilan ASI dan hormon prolaktin yang disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior yang distimuli oleh PRH. Prolaktin releasing hormon di hipotalamus. Makin banyak ASI yang dikeluarkan atau dikosongkan dari payudara, maka makin banyak ASI yang dibuat. Proses pengusungan payudara sampai pembuatan ASI disebut refleks prolaktin. 2. Refleks let down atau aliran. Ialah rangsangan yang berasal dari isapan bayi akan menghasilkan rangsangan saraf yang dilanjutkan ke dalam kelenjar hipofisis posterior. Kemudian hipofisis posterior menghasilkan oksitosin yang menyebabkan sel-sel mepitelial di sekitar alveoli akan berkontraksi dan mendorong air susu masuk ke pembuluh lactifer sehingga lebih banyak air susu yang mengalir keluar. Keadaan ini disebut refleks oksitosin atau let down refleks. Namun refleks ini dapat dihambat oleh faktor emosi atau psikologis dari ibu. Proses laktasi ialah timbul setelah plasenta lepas. Plasenta mengandung hormon penghambat prolaktin atau hormon plasenta yang menghambat pembentukan ASI. Setelah plasenta lepas, ASI pun mulai keluar. Kelainan pada payudara. Yang pertama ada lesi akibat infeksi jaringan payudara. Mastitis biasanya pada ibu menyusui akibat luka lecet pada puting infeksi bakteri. Ekstasia ductus mammae. Nekrosis lemak. Kematian sel lemak biasanya karena benturan atau trauma perabaan lebih padat. 2. Kesetimbangan hormonal. Fibrokistik merupakan kelainan yang sering ditemukan. 3. Neoplasma jinak. Fibroadenoma, papilloma ductus, tumor filoides. 4. Neoplasma ganas. Etiologi kanker payudara. Usia yang meningkat biasanya lebih dari 60 tahun atau bisa lebih muda. Riwayat keluarga kanker payudara. Faktor keturunan pernah menderita penyakit payudara non-kanker mulai datang haid sebelum umur 12 tahun atau menopause lebih dari 50 tahun. Pemakaian pil KB atau terapi hormon estrogen, tidak pernah melahirkan anak atau melahirkan anak pertama pada umur melebihi 30 tahun, berat badan lebih setelah menopause, pemakaian alkohol dan obat kimia, mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak lemak hewani, penyinaran, sinar X-ray, serta Roscrans. Selain itu terdapat tanda dan gejala kanker payudara. Yang pertama terdapat benjolan di payudara yang nyeri maupun tidak nyeri. 2. Keluar cairan abnormal dari puting susu berupa nanah, darah, cairan encer padahal ibu tidak sedang hamil. Yang ketiga ada perlengketan dan lekukan pada kulit. Yang keempat, perubahan warna atau tekstur kulit pada payudara. Yang kelima, terjadinya luka yang tidak sembuh dalam waktu yang lama. Yang keenam, payudara terasa keras dan padat, keriput, serta seperti jeruk. Yang ketujuh, pengelupasan puting susu. Yang kedelapan, ditemukan luka gores pada pemeriksaan mamografi.